Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udang mania, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita sehat selalu, para dulur petambakku semuanya. Alhamdulillah. Oke, hari ini di Blok D kita kegiatannya proses pemasangan plastik LDPE 300 mikron ya, atau terpal tambak geomembran 300 mikron. Nah, ini teman-teman kita masih mengangkut ya, membawa plastik ataupun terpal geomembrannya ke petakan D3. Jadi untuk dulur petambakku semuanya, untuk blok D ini alhamdulillah yang tadinya satu peta itu kemarin sudah ekspansi tambah satu jadi 2 peta, dan ini petakan D3 ya, ekspansi pengembangan peta yang ketiga. Kurang lebih luasannya ada 2000 meter persegi. Jadi kemarin sudah diukur-ukur oleh tim ahli pemasangannya dari Pemalang, Bapak Usman. Itu kita order 4 roll ya. Ini cap jempol ya, geomembran yang 300 mikron. Adapun untuk ukurannya 6 meter kali 100 meter kali 300 mikron. Nah, ini terpal yang keempat, yang terakhir ya. Tadi sudah 3 dibawa ke D3, lah ini yang terakhir. Oke, bismillah. Ayo teman-teman, semangat. Wah, dijen Pak Ri. Jadi total kurang lebih ya, kita alhamdulillah yang tadinya ada 8 peta ya. Blok A 4 peta, blok B 4 peta. Jadi alhamdulillah untuk total pada saat ini ada 16 peta ya. Blok A yang tadinya 4 ekspansi 1 jadi 5 peta, blok B 4 peta jadi 9, blok C 4 peta jadi 13, blok D 3 peta jadi 16. Bismillah, selalu ikhtiar, semoga selalu bisa sukses dan bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, para dulur petambakku semuanya yang kami hormati, ini plastik roll yang pertama ya, mulai ditarik, digelar ya. Ini timnya memang tim yang sudah kompeten ya, yang profesional. Cukup 3 orang aja udah kelar, selesai teman-teman. Sebelumnya dipasang plastik kemarin kita, karena ekspansi ini bekas tambak tradisional, polikultur budidaya udang dan ikan. Jadi kemarin lumutnya banyak banget di dasar, jadi membusuk, amoniaknya tinggi, tanahnya otomatis asam berwarna hitam. Makanya kemarin kita dalam proses penggarapan lahan, di pengeringan dimaksimalkan hampir setengah bulan lebih. Kemudian H-3 atau kita beri kapur CAO atau kapur aktif, bisa juga menggunakan kapur kambing. Kita kemarin dosisnya untuk 1 meter persegi kita beri kapurnya setengah kilo. Berarti kalau ini luasan 2000 ya, kemarin totalnya 1 ton teman-teman. Nah, ini teman-teman kita, Mas Rizky ya namanya, sudah mulai buka
plastik roll yang kedua yang nantinya akan disambung menggunakan alat press ya. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat ya bisa nanti ditonton ya. Alat zaman sekarang sudah canggih-canggih teman-teman. Jadi kita sudah berpengalaman dulu menggunakan yang plastik ketebalan 200 mikron teman-teman. Cuman kendalanya ketika dipres, disambung itu memang agak repot. Karena kalau mesinnya pengepresnya itu di setel agak panas dikit, itu plastiknya nggak kuat, lonyot karena tipis. Tapi kalau setelannya, pemanasnya, pengepresnya itu dikecilkan, itu nanti daya rekatnya itu kurang. Makanya nanti kendalanya itu gampang buka. Nah, ketika sudah masa budidaya berjalan, itu biasanya karena ada bocoran-bocoran yang lepas dari pres-presan itu akhirnya gelembung. Setelah gelembung itu pengontrolan air memang agak susah karena untuk penyentralan bahan organik limbah-limbah itu tidak nyentral ke tengah. Makanya bisa menjadi bumerang ketika budidaya udang faname. Makanya itu kita pengalaman dari hal itu menjadi pengalaman yang paling berharga. Kita evaluasi, kemudian kita memilih minimal ya, saran saya yang seperti ini, 300 mikron. Kalau yang LDPE itu memang lebih lentur ya dibandingkan HDPE, makanya kita selain 300 mikron yang LDPE, kita ya tadi ya lebih memilih yang LDPE dibandingkan HDPE. Tinggal selera teman-teman. Nah ini teman-teman para dulur petambakku semuanya, ini mulai penyambungan plastik ataupun terpal tambak ya. Ini yang merah yang jalan itu alatnya teman-teman. Namanya apa teman-teman? Saya belum googling ini. Jangan tanya harganya ya, harganya mungkin di atas 20 juta, 30 jutaan itu teman-teman. Oke, itu masih proses pengepresan ataupun pengelasan, penyambungan. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. Terkadang beda tempat, beda bahasa, beda nama. Lah ini hasil dari pengelasan ataupun penyambungan terpalnya. Alhamdulillah maksimal ya. Jadi yang baju kuning ini yang ngelas ataupun ngepres ataupun menyambung plastik ataupun terpalnya teman-teman. Adapun yang kaos oranye itu ya langsung yang motong sisa dari hasil penyambungannya itu. Jadi tujuan dari pemotongan sisa penyambungannya itu agar limbah ataupun bahan-bahan organik sisa pakan, feses udang,
plankton detritus ya, plankton yang drop mati itu tidak terjebak di sela-sela sisa penyambungan terpal geomembran ini. Makanya sisanya itu hasil dari pengepresan penyambungannya itu kita langsung potong. Di fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi 3 orang ini ada yang di depan, yang baju biru itu bagiannya ya ngatur plastik yang ada di depan. Ya umpama ada yang kotor biasanya dibilas ataupun dilap lah pakai kain ya. Yang tengah yang baju kuning bagian ngontrol mesinnya. Yang tadi yang baju oranye itu di belakang bagian motong sisa-sisa penyambungan plastik geomembran. Nah ini teman-teman ya alatnya ya. Wah ini kalau 300 mikron setelannya lumayan panas sampai ngebul karena memang plastiknya kuat, tebel ya, seperti terpal itu ya teman-teman ya, apalagi yang 500 mikron. Nah itu lebih tebel. Nah ini teman-teman ya, ini plastiknya ya, geomembran 6 meter kali 100 meter kali 300 mikron untuk ketebalannya. Nah ini para telur petambakku semuanya, penyambungan di tengah ya, karena panjang tambaknya ini kurang lebih ya 45 meter. Jadi pertama ditarik, potong 45 meter, kemudian sub lapis yang kedua potong lagi 45 meter, kemudian disambung ya, totalnya 90 meter, sisa 10 meter. Makanya di tengah-tengah ini ya kita sambung di tengah, jadi bisa untuk satu rollnya itu 2 lapis lebih sedikit ya, yang 10 meter itu. Makanya kita sambung di tengah roll yang kedua ya, hampir sama untuk pengelasan penyambungannya, tekniknya sama. Biasa setelah dipres kan ada sisa plastik, nah kita potong ya. Nah ini alatnya teman-teman, namanya saya lupa, pokoknya ya fungsinya untuk ngelas plastik ataupun terpal tambak teman-teman, cari aja di bawah Google. Oke, setelah penyambungan plastik selesai, tinggal penyambungan plastik pelebaran ya. Tadi karena panjangnya kurang, cuman 10 meter, kurang 35 meter ya, tadi sambungannya kita press, kemudian plastik ditata untuk sambungannya. Nah ini sudah disambung lagi teman-teman untuk pelebaran penutupan area tambaknya.
Oke, selesai untuk penyambungan sub yang ketiga. Dan ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah maksimal. Semoga hasil budidayanya juga maksimal, bisa panen yang berlimpah ruah. Oke, setelah selesai kita las plastiknya, proses penyambungan selesai, langsung kita tarik, kita gelar teman-teman. Nah, ini proses penggelaran plastiknya. Oke, alhamdulillah para dulur petambakku semuanya, untuk proses pengelasan plastik LDPE-nya sudah selesai. Tinggal yang terakhir, area plastik pinggir kita cepet ya, atau kita paku menggunakan bahan bambu teman-teman. Nanti untuk tenaga harian kita suruh untuk membuat cepet bambu ini. Nanti penampakannya, gambarannya seperti ini teman-teman ya. Ujung-ujungnya diruncingkan, nah, untuk tengahnya digedek, bahasanya di Pekalongan itu ya, untuk ditekuk, yang nantinya digunakan untuk paku ataupun cepet, agar plastik yang di pinggir ini tidak buka ya. Intinya untuk ngunci agar plastiknya itu kuat, tetap rapi. Nah, ini para dulur, yang sebelah selatan ujung timur itu D2, sebelahnya lagi sebelah baratnya D1, dan ini pengembangan petakan baru D3 nya. Semoga ke depan ada D4, D5, D6 ya. Kita selalu berdoa dan optimis teman-teman ya, yang penting doa dan ikhtiar. Oke, para dulur petambak semuanya, mungkin banyak tutur kata yang tidak berkenan, banyak kekurangan, kesalahannya. Saya hanya manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.